AS Roma taklukan Como. Drama 8 gol, MU gagal menang. Sergio Reguilon gabung Inter Miami. Saelemaekers perpanjang kontrak di Milan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Rayo Vallecano versus Real Betis pada lanjutan La Liga berlangsung di Estadio de Vallecas. Tuan rumah langsung menekan sejak awal laga, patakan datang dari Rayo pada menit ke-16. Setelah pencetak gol terbanyak mereka, Jorge de Frutos, harus ditarik keluar akibat cedera. Betis baru memberi respon di awal babak kedua, tapi laga berakhir tanpa gol. Berkat hasil ini, Real Betis berada di posisi ke-6 klasemen La Liga dengan 25 poin, sedangkan Rayo Vallecano berada di posisi ke-13 dengan 18 poin. AS Roma versus Como pada lanjutan Serie A digelar di Stadio Olimpico dalam duel yang berlangsung ketat selepas jeda tempo meningkat. Gol penentu akhirnya lahir di menit ke-68. Devin Renz mengirimkan umpan dari sisi kanan. Bola sempat mengenai Matthias Soul sebelum disambar Wesley dengan tembakan rendah ke pojok gawang. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini, AS Roma berada di posisi ke-4 klasemen Serie A dengan 30 poin, sedangkan Como berada di posisi ke-7 dengan 24 poin. Manchester United versus Bournemouth pada lanjutan Liga Inggris berlangsung di Old Trafford. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-13 lewat Amad Diallo. Bournemouth menyamakan skor di menit ke-40 melalui Antoine Semenyo. MU kembali memimpin jelang turun minum setelah Casemiro mencetak gol di menit ke-45+4. Memasuki babak kedua, Bournemouth berbalik unggul lewat gol Evan Nilsson pada menit ke-46 dan tendangan bebas Marcus Tavernier di menit ke-52. MU merespon cepat dengan 2 gol beruntun dari Bruno Fernandes menit ke-77 dan Matheus Cunha menit ke-79. Namun kemenangan MU buyar setelah Eli Kraupi mencetak gol penyeimbang di menit ke-84. Hasil ini membuat MU berada di peringkat ke-6 dengan 26 poin, sementara Bournemouth menempati posisi ke-13 dengan 21 poin. Manchester United kembali mempertahankan rekor panjang di Old Trafford meski hanya bermain imbang melawan Bournemouth pada lanjutan Liga Inggris. Dalam laga yang berlangsung ketat itu, MU sempat unggul saat jeda dan hasil akhir tetap menjaga catatan istimewa mereka. Berdasarkan data yang dibagikan Squawka, MU belum pernah kalah di Premier League di Old Trafford ketika memimpin di babak pertama. Dari total 328 pertandingan, Setan Merah mencatatkan 302 kemenangan dan 26 hasil imbang tanpa satupun kekalahan. Brazil dikabarkan tengah berada dalam pembicaraan lanjutan dengan Carlo Ancelotti untuk memperpanjang kontraknya hingga 2030. Menurut laporan The Athletic, perjanjian ini akan membuat Ancelotti tetap memimpin tim nasional setelah Piala Dunia 2026. Perjanjian ini akan membuat Ancelotti tetap memimpin tim nasional setelah Piala Dunia 2026, memperluas kontrak yang saat ini ia pegang bersama CBF. Federasi kini menargetkan proyek jangka panjang dengan Ancelotti di pucuk pimpinan guna memastikan kontinuitas dan stabilitas dalam upaya meraih gelar Piala Dunia berikutnya. Bek berpengalaman Thiago Silva memutuskan untuk meninggalkan Fluminense dan mencari kesempatan baru di Eropa menjelang Piala Dunia 2026. Menurut laporan Fabrizio Romano, Silva akan tersedia sebagai agen bebas mulai Januari dan menempatkan prioritasnya pada klub-klub Eropa. Sementara tawaran dari MLS atau Timur Tengah ditunda, keputusan ini tak hanya profesional, tetapi juga personal karena ia ingin lebih dekat dengan keluarga. Saat ini, pembicaraan dengan beberapa klub Eropa tengah berlangsung, menandakan langkah berikutnya dalam karirnya sudah dipetakan. Sergio Reguilon resmi menaikkan kontrak dengan Inter Miami sebagai agen bebas. Menutup kabar yang pertama kali dilaporkan Oktober lalu, bek kiri asal Spanyol ini sempat mendapat tawaran dari beberapa klub Eropa. Namun, bergabung dengan juara MLS selalu menjadi prioritasnya. Menurut laporan resmi klub, kedatangan Reguilon menambah kedalaman dan kualitas skuad Inter Miami yang terus mendatangkan pemain Eropa berpengalaman sebagai bagian dari ambisi klub untuk memperkuat tim menghadapi fase berikutnya. Bek asal Jepang Takehiro Tomiyasu hampir dipastikan merapat ke klub Belanda Ajax Amsterdam dengan kesepakatan verbal kontrak jangka pendek yang berlaku hingga Juni 2026. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa pihak Ajax dan Tomiyasu telah mencapai persetujuan awal dan pemain akan menjalani pemeriksaan medis pada Selasa sebelum resmi menandatangani kontrak. Tomiyasu punya masalah cedera lutut yang berkepanjangan dan membatasi waktunya di lapangan pada musim terakhirnya.
Kontrak ini memberi kesempatan pada bek berpengalaman tersebut untuk kembali kompetitif di sepak bola Eropa bersama tim Eredivisie. FC Bayern resmi mengumumkan bahwa kapten sekaligus kiper andalan mereka Manuel Neuer mengalami robekan serat otot di paha kanan saat laga imbang 2-2 melawan Mainz. Akibat cedera ini, Neuer dipastikan absen saat Bayern bertandang ke Hoffenheim, pertandingan terakhir Bundesliga tahun ini, seperti dilaporkan Bild. Meski begitu, kabar baik datang. Neuer diperkirakan sudah fit saat Bayern menghadapi Wolfsburg pada laga perdana 2026, 11 Januari mendatang. Klub belum merinci durasi pemulihan secara resmi, namun harapan untuk kembalinya sang kiper tetap tinggi. Barcelona masih memantau pasar bek tengah menurut laporan Sport. Salah satu nama yang diminati Hansi Flick adalah bek Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck. Kontrak pemain timnas Jerman itu berlaku hingga 2027 dan ia belum berminat memperpanjangnya. Bild melaporkan Dortmund mematok biaya transfer minimal 50 juta euro dengan gaji sekitar 14 juta euro per musim. Total paket 5 tahun diperkirakan mencapai 125 juta euro, angka yang menantang bagi Barcelona di tengah aturan fair play keuangan. Paris Saint-Germain dan Kylian Mbappe semakin dekat dengan babak penting dalam perselisihan mereka. Pengadilan Tenaga Kerja Paris dijadwalkan memberikan keputusan pada Selasa. PSG menuntut 440 juta euro terhadap Mbappe atas dugaan pelanggaran kesepakatan. Sementara penyerang asal Prancis itu mengaklaim 263 juta euro gaji dan bonus yang belum dibayarkan, termasuk 55 juta euro di akhir kontraknya. PSG menekankan adanya pelanggaran kesepakatan verbal 2023, sedangkan kuasa hukum Mbappe menegaskan kliennya hanya menuntut hak di bawah hukum ketenagakerjaan Prancis. Ousmane Dembélé telah kembali mengikuti sesi latihan bersama Paris Saint-Germain menjelang final Piala Interkontinental di Doha. Penyerang asal Prancis ini berpeluang mendapat menit bermain saat PSG menghadapi Flamengo. Menurut laporan resmi klub, pelatih Luis Enrique menyambut kembalinya Dembélé sebagai langkah penting untuk memperkuat skuad dalam pertandingan bergengsi ini. Pemulihan dan reintegrasi Dembélé menjadi sorotan, mengingat kontribusinya dapat menentukan performa tim di ajang internasional. PSG sendiri menegaskan kesiapan seluruh pemain untuk menghadapi laga yang diharapkan berlangsung ketat dan menarik. Bek andalan PSG Marquinhos dipastikan menjadi tanda tanya jelang final Piala Interkontinental melawan Flamengo di Doha. Meski dipanggil Luis Enrique, Le Parisien melaporkan bahwa cedera abduktor yang dialami pekan lalu membuat kondisi fisik Marquinhos masih belum pasti. Tim pelatih dilaporkan khawatir dengan ketahanan sang pemain yang berpotensi absen. Jika Marquinhos tak bisa main, Ilya Zambarny kemungkinan besar akan mengisi posisinya. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung Rabu ini, dan susunan lini belakang PSG kemungkinan menyesuaikan berdasarkan kesiapan Marquinhos. Masa depan Denzel Dumfries di Inter Milan kian menjadi pembahasan seiring mendekatnya 2026. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa peluang kepergian sang bek kanan bukan sekedar isu, melainkan skenario yang realistis. Romano menjelaskan Dumfries sebenarnya sudah memperkirakan kepindahan pada musim panas lalu setelah mendapat dorongan dari lingkar terdekatnya dan sempat menjalin kontak dengan agen Jorge Mendes. Meski transfer tersebut tak terwujud, situasi belum berubah signifikan. Dengan klausul rilis sekitar 25 juta euro, sejumlah klub Eropa dinilai mampu mengaktifkannya. AC Milan memastikan masa depan Alexis Saelemaekers dengan kontrak baru yang berlaku hingga Juni 2031. Kesepakatan ini diumumkan melalui situs resmi klub dengan keterlibatan agen sang pemain Gordon Stipic. Saelemaekers, winger asal Belgia, telah menjadi pemain andalan Milan berkat kemampuan bermain di berbagai posisi sayap, etos kerja tinggi, dan kecerdasan taktisnya. Selama beberapa musim terakhir, ia konsisten memberikan keseimbangan dan kontribusi penting di lapangan. Klub pun melihatnya sebagai bagian kunci dalam proyek jangka panjang Rossoneri. AC Milan tengah memantau kondisi engkel Santiago Gimenez yang bermasalah dan kemungkinan memerlukan operasi. Menurut Fabrizio Romano, klub dan pemain sedang meninjau opsi terbaik sebelum mengambil keputusan final. Gimenez absen beberapa pekan terakhir, membuat klub hati-hati dalam menentukan langkah penanganan. Hingga saat ini, ia telah mencetak 1 gol dan 1 assist dari 11 penampilan musim ini. Evaluasi performa dan kondisi fisiknya menjadi pertimbangan utama dalam menilai apakah intervensi bedah diperlukan agar pemain bisa kembali tampil optimal di lapangan. Real Madrid menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap La Liga dan RFIF terkait kasus Negreira. Menurut laporan Diario AS, klub menilai kedua institusi seolah berpihak pada Barcelona selama sidang, terutama saat pengacara La Liga dan RFIF hadir tanpa mengajukan pertanyaan signifikan kepada Joan Laporta. Hanya satu pertanyaan diajukan tentang apakah Jose Maria Enriquez Negreira menemani wasit ke Camp Nou.
Madrid menilai sikap pasif ini sejalan dengan komentar Presiden CTI, Frank Soto, yang menyebut kasus ini merugikan dan sebaiknya ditinggalkan. Rodrigo dipastikan fit dan akan tersedia untuk laga Copa del Rey melawan Talavera. Demikian laporan dari situs resmi Real Madrid. Kekhawatiran sempat muncul saat penyerang Brazil itu duduk di menit ke-83 pertandingan melawan Alaves hingga digantikan Brahim Diaz. Namun, ketidaknyamanannya hanyalah akibat kelelahan otot setelah tampil penuh melawan Manchester City dan Alaves. Tidak ada cedera serius, kabar yang melegakan pelatih Xabi Alonso. Rodrigo, 24 tahun, baru saja mengakhiri puasa gol sejak Maret dengan 2 gol penting. Presiden Barcelona Joan Laporta menggelar pertemuan 2 jam dengan Pinizawi, agen Robert Lewandowski, untuk membahas masa depan striker asal Polandia itu. Dilaporkan oleh Diario Sport, Lewandowski menyampaikan keinginannya tetap di Barcelona untuk 1 musim lagi. Pemain berusia 37 tahun ini merasa kondisi fisiknya masih prima dan yakin mampu bermain hingga 2027. Musim ini, Lewandowski mencetak 8 gol dari 17 penampilan. Barcelona kemungkinan mempertahankan Lewandowski hingga musim panas 2027 jika memilih untuk tidak merekrut striker baru dengan biaya besar. Barcelona bisa menghadapi dinamika transfer di jendela musim dingin menyusul minat konkret Besiktas terhadap kiper mereka, Marc-Andre ter Stegen. Dilaporkan oleh Ekrem Konur, klub Turki itu sudah mengajukan proposal resmi peminjaman untuk memperkuat posisi kiper secara segera. Namun, ter Stegen diyakini lebih memilih tetap bermain di La Liga daripada hijrah ke liga yang dianggap kurang prestisius. Kiper berusia 33 tahun ini telah membela Barcelona sejak 2014 dan kontribusinya berlaku hingga akhir musim 2027-2028. Sheffield United resmi memperpanjang kontrak gelandang Jairo Riedwald hingga akhir musim ini. Kepastian tersebut diumumkan klub melalui situs resmi Sheffield United. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya bergabung sebagai agen bebas pada Oktober lalu dengan kontrak jangka pendek. Sejak kedatangannya, Riedwald telah mencatatkan 10 penampilan bersama The Bladers. Dalam kesepakatan terbaru ini, terdapat opsi perpanjangan 1 musim tambahan. Manajer Sheffield United, Chris Wilder, menilai Riedwald sebagai sosok penting di dalam tim. Bek Newcastle United dan Bruno dilaporkan mengalami patah tulang rusuk serta cedera pada paru-paru setelah terlibat benturan dengan pemain Sunderland, Nordi Mukiele, dalam laga Liga Inggris yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Sejumlah media Inggris menyebut Bruno harus dilarikan ke rumah sakit setelah insiden tersebut terjadi di akhir babak pertama. Manajer Newcastle Eddie Howe mengonfirmasi kondisi serius sang pemain dengan menyatakan Bruno kesulitan bernapas saat turun minum. Hingga kini, pihak klub belum memberikan pernyataan resmi. Tottenham Hotspur menegaskan komitmennya mendukung Thomas Frank di tengah pembahasan internal terkait masa depannya. Mengutip laporan The Athletic, diskusi tingkat tinggi yang dilaporkan klub disebut sebagai evaluasi rutin terhadap staf dan arah strategis, bukan reaksi atas situasi tertentu. Mayoritas pemegang saham, termasuk keluarga Levy, sepakat Frank perlu diberi waktu memadai untuk menjalankan visinya. Pihak klub juga menilai sang pelatih tengah berupaya membangun ulang kultur Tottenham dengan perubahan menyeluruh di dalam tim dan organisasi. Chelsea menegaskan bahwa posisi pelatih kepala Enzo Maresca tidak dalam bahaya, meski ia sempat menyebut 2 hari sebelum kemenangan atas Everton sebagai 48 jam terburuk sejak bergabung. Menurut jurnalis David Ornstein, komentar Maresca muncul dari perbedaan pandangan dalam rapat internal, terutama setelah kekalahan di Liga Champions dari Atalanta. Klub berbasis struktur kepemimpinan yang dipimpin direktur olahraga, bukan pelatih, tetap memberikan dukungan penuh. Chelsea berencana mengevaluasi performa musim ini dengan target finish di 4 besar Premier League dan menambah koleksi gelar. Arsenal harus menghadapi tantangan baru di lini pertahanan setelah bek Ben White dipastikan absen sekitar 4 hingga 5 minggu akibat cedera hamstring. Menyusul kemenangan 2-1 atas Wolves akhir pekan lalu, seperti dilaporkan The Sun, Ben White mengalami cedera pada babak pertama pertandingan dan langsung digantikan. Pelatih Mikel Arteta kini harus memutar otak dengan kondisi lini belakang yang terus menipis. Ben White sebelumnya sempat absen lama musim lalu akibat cedera lutut. Penyerang Arsenal Kai Havertz menargetkan comeback sebelum akhir tahun ini. Laporan Heart of Arsenal menyebutkan Havertz terus mendorong dirinya agar bisa tampil pada salah satu dari sisa pertandingan Arsenal di bulan Desember. Pemain asal Jerman itu menepi sejak mengalami cedera pada laga pembuka musim melawan Manchester United dan telah absen dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Meski proses pemulihannya menunjukkan perkembangan positif, Arsenal tetap akan mengelola kembalinya Havertz secara bertahap. Dengan 4 laga tersisa bulan ini, peluang tampil masih terbuka.
Liverpool meraih kemenangan penting 2-0 atas Brighton di Anfield, menegaskan posisi mereka di perburuan tiket Liga Champions. Namun kemungkinan itu sempat memunculkan kekhawatiran ketika Dominic Szoboszlai ditarik keluar pada menit ke-83 akibat cedera pergelangan kaki. Pelatih Arne Slot mengakui cedera itu tidak terlihat bagus setelah laga. Menurut laporan NMZ Sport, pemeriksaan awal menunjukkan Szoboszlai tidak mengalami cedera serius, meski statusnya untuk laga Premier League melawan Tottenham Hotspur masih belum pasti. Mohamed Salah tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 Liverpool atas Brighton, menenangkan spekulasi usai pernyataan belakangan ini. Kabar terbaru dari Fabrizio Romano menyebut Liverpool akan mengadakan pembicaraan dengan agen Salah, Rami Abbas. Selama sang pemain memperkuat Mesir di Piala Afrika 2025, klub menegaskan tidak terburu-buru menjual, tetapi siap mempertimbangkan proposal dari pihak luar, termasuk ketertarikan dari Arab Saudi, sambil menunggu keputusan final mengenai keinginan Salah tetap di Liverpool atau pindah. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.